Assalamualaikum Kak, apa kabar? Sehat? Hari ini adalah hari Selasa. Habis kita kuis, kita melangkah ke subtema 3. Materinya adalah pertumbuhan makhluk hidup. Nah, sebelum itu Ibu ingatkan lagi, pertumbuhan makhluk hidup itu artinya berbeda dengan perkembangbiakan. Kalau perkembangbiakan itu berorientasi pada jumlah, sedangkan untuk pertumbuhan berorientasi pada bentuk. Maksudnya bentuknya lebih besar dan lebih berat. Ketika dia lebih besar, lebih tinggi, lebih berat, kemungkinan itu adalah pertumbuhan. Tapi ketika jumlahnya lebih banyak, maka dia adalah perkembangbiakan. Nah, dalam pertumbuhan makhluk hidup itu, Kakak, ada yang mengalami metamorfosis, ada juga tanpa metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu adalah perubahan pertumbuhan makhluk hidup yang pada prosesnya sempat mengalami perubahan dari awal kecil, dari awal masih menjadi telur hingga terakhirnya dia dewasa. Jadi dalam fasenya itu berubah-berubah. Nah, tadi metamorfosis kan ada yang mengalami, makhluk hidup itu ada yang mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri adalah proses pertumbuhan makhluk hidup yang dalam setiap fasenya itu mengalami perubahan atau perbedaan dari awal hingga dia menjadi dewasa. Kakak, metamorfosis itu pada dasarnya sering kali terjadi, umumnya terjadi pada serangga. Jadi fokusnya adalah serangga. Metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasa terjadi pada kupu-kupu, pada nyamuk, pada katak. Tapi katak ini spesial, tadi sudah disebutkan bahwa ini sering terjadi umumnya pada hewan serangga, tapi katak juga sebagai hewan yang masuk dalam amfibi, dia mengalami proses metamorfosis sempurna. Yang membedakan metamorfosisnya sempurna atau tidak sempurna adalah tahapannya, prosesnya, fase-fasenya. Metamorfosis sempurna biasanya terjadi pada hewan kupu-kupu. Urutannya adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Seperti lagu, Kak. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu, enggak? Anaknya ibu semua tidak ada yang kasihan. Kalian semua anak-anak hebat yang berbakat. Oke? Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dia fasenya adalah telur, terus nimfa dan imago. Nimfa itu adalah versi muda, masih muda namanya nimfa. Kalau udah tua, udah dewasa, udah berumur namanya imago. Tidak cuma kupu-kupu, Kak, yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada nyamuk. Urutannya kalau nyamuk adalah telur. Habis telur, jentik-jentik atau larva. Setelah itu pupa. Dan terakhir adalah nyamuk dewasa. Sedangkan yang spesial tadi adalah katak. Katak juga termasuk hewan yang metamorfosis sempurna. Urutannya adalah telur, berudu atau kecebong, terus setelah berudu dan kecebong, dia berubah menjadi katak muda yang masih berekor
Setelah itu ekornya terputus dan menjadi katak dewasa. Itu tadi contoh untuk hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan yang tidak sempurna adalah belalang, capung, jangkrik, kecoa. Karena urutannya sekali lagi adalah telur, lalu nimfa atau hewan muda, dan imago, hewan dewasa. Nah, yang tidak mengalami metamorfosis itu contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, onta. Kenapa? Karena dari awal dilahirkan ibunya, dari awal menetas, dia tidak mengalami fase perubahan yang mencolok. Jadi dari awal dia tetap sama, hanya yang berbeda adalah bentuknya, maksudnya besarnya aja. Sapi dari awal ya tetap berbentuk sapi, tapi yang berbeda lama-lama sapinya membesar, jadi lebih besar. Begitu juga dengan hewan kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Oke kakak, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.